Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk mari kita bahas surat Ali Imran ayat 14. Yang mana di video kali ini aku membuat temanya yakni cara mengelola kesenangan dunia. Jadi di surat Ali Imran ayat 14 yang mana bunyi suratnya Zuyyina lin-nasi, dijadikan terasa indah di pandangan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, cinta terhadap apa yang diinginkan, hubbus syahawati minan nisa, berupa perempuan-perempuan, wal banina, dan anak-anak, wa qanatiril muqantarati, harta benda yang bertumpuk, minadz zahabi wal fiddati, dalam bentuk emas dan perak, wal khairil musawwamati, kuda pilihan, wal an'ami wal haras, hewan ternak dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan di dunia. Wallahu dan di sisi Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi di surat Ali Imran ayat 14 ini Allah menceritakan atau memberitahu kita bahwa saat kita hidup di dunia itu pasti kita akan merasakan kesenangan akan dunia, yang mana di dalam pandangan kita sebagai manusia, yang mana jika kita melihat wanita, perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, mungkin kalau sekarang bisa dalam bentuk uang ya, uang, atau mungkin juga bisa saham, kemudian sekuritas dan obligasi mungkin seperti itu, dan juga kuda pilihan, yang mana kuda pilihan adalah suatu kendaraan. Jadi kalau sekarang mungkin kayak mobil, kemudian mobilnya juga bervariasi, ada Lamborghini, Ferrari, dan lain sebagainya, atau juga bisa jet pribadi juga, kemudian hewan ternak dan sawah ladang, yang mana saat kita melihat wanita, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk apapun itu, kita dijadikan terhadapnya itu sangat cinta terhadap itu semua, dan itu adalah suatu kesenangan di dunia, yang mana kesenangan di dunia ini nantinya, ini menariknya di ayat terakhir ya, Allah itu memberitahu dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi setelah Allah menceritakan atau memberitahukan jika di dunia itu saat Anda melihat wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, dan juga kendaraan-kendaraan yang mewah dan bagus sekali, Anda pasti akan merasa senang dan ingin dan akan cinta untuk mendapatkan itu semua, karena itulah kesenangan dari dunia. Tapi Allah juga mengingatkan, ingat bahwa di sisi kulah, yakni Allah, tempat kembali yang baik, yang mana menandakan jika Anda, teman-teman semuanya, itu suka sama perempuan, maka jangan diajak pacaran, tetapi dinikahi. Jadi contoh ya, kayak ini perempuan. Jika Anda mencintai perempuan, agar cinta Anda itu menjadi suatu ibadah, maka Anda harus menikahinya. Nikahi. Karena dengan Anda menikahinya, itu adalah suatu perbuatan yang baik, yang mana itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, menikahi wanita yang Anda sukai. Jika Anda suka wanita, kemudian Anda takut kalau enggak Anda nikahi nanti Anda bisa syahwat gitu ya, Anda lebih baik menikahi, karena itu suatu anjuran agama juga, yang mana Anda nikahi, jangan dipacari atau diperkosai, jangan ya, tapi dinikahi itu. Kemudian anak juga. Nah, kalau Anda sudah menikah, Anda punya anak, nah, anak adalah suatu titipan, diingat ya, anak adalah suatu titipan yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, kembalinya anak kepada Allah SWT, yakni adalah dengan cara menyekolahkannya. Jadi jika Anda memiliki suatu titipan, yang mana titipan itu nantinya juga akan kembali lagi kepada Allah SWT, maka seperti contoh anak ini, Anda haruslah mendidik supaya mengenal Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi jika Anda dititipi seorang anak,
yang mana kita tahu kan ya, kita sebagai manusia kalau lihat perempuan kita juga kadang juga suka gitu, apalagi kalau dia cantik gitu ya, kita suka sekali melihatnya. Ya cara yang baik untuk mengimplementasikan kecintaan kita contoh pada perempuan ya kita nikahi. Kemudian jika kita suka dengan anak dan alhamdulillah kita dititipi anak oleh Allah SWT, ya kita didik supaya ia mengenal Allah SWT, karena ini semua adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan yang mana ini nanti akan menjadikan suatu amal ibadah kita, yang mana perbuatan kita nantinya akan kembali kepada Allah SWT, dan kembalinya itu karena ia didasari dengan memenuhi perintah-perintah Allah SWT. Jadi itu akan menjadi suatu amal perbuatan yang baik dan nanti menjadi amal soleh kita semuanya. Jadi kita jika suka sama perempuan, cinta pada perempuan, kita nikahi. Jika kita punya anak, mari kita didik supaya ia mengenal Allah, beriman pada Allah dan taat pada Allah. Karena semuanya itu nanti kembalinya pada Allah SWT, dan hanya pada Allah kembali yang baik. Kemudian jika kita punya harta, kita kan ingin dong punya harta, dan hartanya juga bertumpuk dong, ya kan? Kalau udah punya uang 10 juta, pengen 1 juta, udah punya 1 juta, pengen 1 miliar. Nah, jika kita punya harta benda yang banyak ya, harta yang banyak, jangan lupa selain sebagai kewajiban kita, kalau kita udah menikah, kita udah punya rumah tangga, yang ini kewajiban utama kita adalah menafkahi keluarga kita, memberikan kepada orang tua kita. Nah, kan masih ada buahnya tuh. Jangan lupa zakat. Kemudian jangan lupa juga infak, sedekah. Karena harta yang kita zakatkan, kita infakkan, dan kita sedekahkan itu akan menjadi amal pahala bagi kita, dan itu juga akan menjadi bekal kita nanti saat kita berada di akhirat. Jadi untuk memperberat timbangan kita di yaumul hisab ya. Kemudian di dalam harta bertumpuk itu dalam bentuk emas dan perak, mungkin kalau sekarang mungkin kalau kita di Indonesia paling ya kita uang rupiah yang banyak miliaran triliunan kayak gitu. Dan juga kuda pilihan. Nah, kuda pilihan itu kan suatu kendaraan ya. Kalau dulu kan kuda itu suatu kendaraan yang mana ditunggangi untuk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mungkin kalau sekarang kuda pilihan itu bisa kita artikan kayak kendaraan. Jadi ini bisa berupa kayak mobil pun juga kan bervariasi, ada mungkin kita juga pengennya mobil Ferrari, Lamborghini atau lain sebagainya. Tapi harus ingat kecintaan pada suatu kayak kendaraan ini, Anda harus ingat, karena seumpama kalian suka dengan suatu kendaraan tertentu gitu ya, harus diperhatikan jika kendaraan ini haruslah digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang kebaikan. Contoh ya, jika Anda diberikan mobil gitu, mobil katakan mobil gak usah yang bagus, mobil biasa aja, mobil Innova gitu, Innova atau Fortuner gitu ya. Nah itu alangkah baiknya mobilnya digunakan untuk ke masjid, setidaknya digunakan ke masjid, karena nanti kalau ditanya, kalau nanti ditanya ya, kalau semua di akhirat gitu, di yaumul hisab, hari pertanggungjawaban, ditanya, Anda dulu punya mobil, pernahkah Anda bawa untuk beribadah? Kalau Anda pernah bawa ke masjid, kan itu enak. Ya saya dulu pernah dititipi mobil dan dulu saya pernah bawa ke masjid untuk beribadah, pernah saya pakai ke menuju majelis ilmu, pengajian dan sebagainya. Ini nanti akan suatu hal yang mana kendaraan Anda gunakan ke dalam hal yang baik. Jadi kendaraan gak hanya digunakan untuk jalan-jalan holiday, bagus juga digunakan untuk jalan-jalan holiday sama keluarga atau saat kerja. Tapi harus diingat juga, saat Anda punya kendaraan, kemudian kendaraan ini Anda gunakan untuk berangkat kerja, alangkah baiknya saat Anda bekerja itu ya, Anda naik kendaraannya, kemudian Anda niati Anda bekerja untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencari ridho Allah, yang mana ini nanti kendaraannya saat Anda gunakan berangkat kerja itu akan menjadi suatu amal ibadah. Jadi dulu saya dititipi kendaraan berupa mobil, saya pakai ke tempat kerja, dimana saat saya bekerja itu untuk mencari rezeki yang halal, kan itu nilai pahala. Kemudian dibawa ke masjid, kemudian dibawa hiburan sama keluarga, yang mana niatnya
untuk menyenangkan hati keluarga. Itu juga isi pahala nantinya. Oke. Kemudian ada juga hewan ternak dan swaladan. Yang mana ini mungkin hewan ternak. Kalau kita orang kota, mungkin hewan ternak ini mungkin sekarang jadinya sekuritas. Karena gimana pun ya, hewan ternak itu kan kalau semua di desa itu hewan ternak kayak sapi. Orang punya sapi satu, kemudian sapinya melahirkan, contoh sapi cewek punya dua, satu sapi cowok, satu sapi cewek, melahirkan satu anak. Kan itu kan kayak asetnya kan bertambah terus ya. Jadi aset yang bertambah. Dan swaladan yang mana mungkin ini properti. Jadi kalau kita punya kayak di TV properti ya, kan kita mesti suka kan properti, yakni bisa rumah, apartemen, apalagi kalau rumahnya mewah banget. Nah ingat, jika kalian di TV properti berupa rumah, apartemen atau lain sebagainya, atau suatu ruko untuk tempat usaha, terus ingat juga senantiasa niatkan untuk di dalam semua titipan, baik properti rumah, kalau rumah itu gunakanlah rumah kalian setidaknya untuk membaca Al-Quran, kemudian melakukan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, atau bisa juga sholat berjamaah dengan keluarga di rumah, agar rumah kalian itu auranya itu bagus banget gitu ya, ada cahaya-cahaya gitu. Karena ya itu tadi kebaikan. Nah, gunakan sebagai kebaikan. Jadi jika di rumah ya setidaknya rumahnya digunakan untuk kegiatan selain tempat tinggal juga beribadah kepada Allah SWT. Kemudian jika punya ruko, ya rukonya digunakan untuk mencari rezeki yang halal seperti itu. Dan semua ini baik perempuan, anak-anak, harta benda itu kan sudah dikatakan jika itu adalah kesenangan di dunia. Karena itu kesenangan dunia, alangkah baiknya seperti yang saya jelaskan tadi, Anda haruslah bisa mentasarufkan atau mengolah semua titipan itu ke dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah SWT. Jangan sampai kalian punya kayak suka wanita-wanita, ternyata kalian asyik pacaran, itu kan nggak disukai Allah SWT. Kemudian kalian punya anak, ternyata anak kalian nggak kalian didik, kemudian nggak kalian didik untuk mengenal Allah, malah dia nggak mendapatkan pendidikan supaya mengenal Allah. Nah ini jangan. Kemudian harta benda, Anda diri harta benda yang banyak bukannya untuk sesuatu kebaikan, malah untuk berfoya-foya, bermegah-megahan, itu kan menjadi suatu itu sih ya, kesenangan dunia ilusi gitu sih ya. Karena sesungguhnya di sisi Allah tempat yang baik. Jadi bahwa sesungguhnya di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi ini semuanya nantinya kan juga akan kembali, ya kan, kayak seorang kalau dia suka wanita kemudian dia nikahi, nantinya juga wanita ini mati dan kembali pada Allah SWT. Anaknya juga sama, harta benda juga sama. Sekarang kita bisa kaya, mungkin besoknya kita bisa jatuh bangkrut, karena semua itu hanya titipan. Dan titipan itu kembali lagi pada sang pemiliknya, yakni Allah SWT. Oleh karena itu, selagi kita dititipi, kayak perempuan, sebagai kita jadikan bagi istri, kita nikahi, anak, harta benda, marilah kita tasarufkan atau menyalurkan semua titipan ini untuk kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita pada Allah SWT. Kita gunakan untuk melaksanakan sesuatu yang dicintai Allah SWT, sehingga itu menjadi amal ibadah kita. Nah itu dia yang mau saya sampaikan di video kali ini, yakni kita bahas surat Ali Imran ayat 14, yang mana inti poin pokoknya adalah jika kita melihat atau kita mencintai dunia, ya, mencintai dunia ini, itu it's okay, tetapi harus diingat kita haruslah mengolah semua ini untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Karena semua ini, dunia ini nantinya akan kembali kepada pemiliknya, yakni Allah SWT. Oleh karena itu, selagi kita dititipi ini semua ya, mari kita gunakan, kita tasarufkan, kita alokasikan ke dalam kebaikan-kebaikan untuk mencari ridho Allah SWT. Nah, seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika dalam video ini ada kekurangan atau salah materi atau salah kata, saya mohon maaf. Dan Anda jika punya pendapat yang atau suatu insight atau suatu pendapat lain tentang yang saya bahas di sini, Anda bisa juga tulis pendapat Anda di kolom komentar tentang ayat ini menurut Anda seperti apa gitu. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Teman-teman juga bisa mensupport channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komentar, dan juga share video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.